Padahal Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah jenis sebenarnya jimat modern yang dibuat secara pabrikasi. Nah, jadi prinsip daripada jimat itu adalah sama dari dulu sampai sekarang adalah sama, yaitu untuk mensugesti orang. Nah, kalau ini jimat jadul. Nah, kalau jimat jadul kan ketahuan bentuknya kasar, buatannya manual. Terima kasih pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini. Dan juga saya menyampaikan terima kasih atas undangan dari Ibu Dewi dan Pastor Immanuel. Malam hari ini saya mau menyampaikan satu tema, membongkar okultisme modern. Nah, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan. Saya minta tolong kepada Ibu Dewi bisa membantu. Yang pertama dari kitab Ulangan 18. Ulangan pasal 18 ayat 13 dan 14. Ulangan 18 ayat berapa, Pak? Ayat 13 dan 14. Oke, baik, Pak. Ulangan pasal 18 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Amin. Terima kasih, Bu. Iya, Bapak, Pak. Ibu, saudara sekalian, kita mengetahui bahwa kita ini masih hidup di bumi dan kita juga hidup dalam satu komunitas yang beragam, komunitas heterogen yang dimana interaksinya itu saling pengaruh mempengaruhi. Nah, kita bisa melihat di dalam lingkungan kita seperti dikatakan firman Tuhan tadi bahwa kita berada di tengah-tengah bangsa yang majemuk, heterogen, dan kita dipengaruhi oleh berbagai macam kebudayaan, oleh berbagai macam tradisi, pemikiran, kepercayaan, keimanan yang berbeda-beda. Nah, sehingga artinya kita ini berada di dalam satu medan magnet yang kuat. Nah, kita dapat mengetahui Bapak Ibu, saudara sekalian, bahwa bagaimana medan magnet yang tidak berasal daripada Tuhan ini tentu saja akan kuat sekali menarik orang-orang yang percaya. Bahkan sekiranya mungkin jikalau kita tidak jeli, kita tidak peka, kita bisa tersesat, kita bisa terjebak, kita bisa terlibat di dalam suatu pemahaman yang namanya okultisme modern. Nah, apa itu okultisme modern? Nah, okultisme modern ini adalah suatu pengajaran atau suatu pemahaman atau suatu produk yang dihasilkan dari kuasa kegelapan yang berada pada zaman modern, zaman sekarang ini. Jadi diproduksi, dibuat, diajarkan itu secara canggih. Nah, kalau okultisme zaman dahulu, zaman jadul, banyak orang mungkin bisa mengenalnya. Contoh, kita tahu, wah, kita sekarang sebagai umat percaya, umat Tuhan, kita tidak boleh lagi terlibat dengan misalnya pegang-pegangan. Misalnya pegang keris, pegang mandau, tombak pusaka, atau jimat-jimat, atau apapun juga yang produk-produk yang lama, kita tahu, banyak orang tahu. Nah, sehingga umat Tuhan meninggalkan hal-hal tersebut. Tidak lagi terlibat dengan produk-produk okultisme pada masa yang lalu, tidak lagi bertapa, tidak lagi bersemedi di hutan. Nah,
tidak lagi latihan tenaga dalam, tidak lagi mengikuti ajaran-ajaran kebatinan, nah tidak lagi mengikuti segala sesuatu yang sifatnya vulgar gitu, ketahuan, yang sudah diketahui. Nah, tetapi setan itu dia pun luar biasa. Dia adalah setan segala zaman juga. Setan zaman dulu, setan abad pertengahan, setan modern, dia pun berada di posisi yang sekarang, yaitu setan yang modern. Dan dia tetap akan melakukan penipuan-penipuan, penyesatan-penyesatan. Untuk apa? Tujuan akhirnya tetap untuk membinasakan umat Tuhan dan umat manusia secara umumnya. Nah, kembali kita melihat di dalam firman Tuhan, mungkin Ibu Debbie bisa bantu, 1 Timotius pasal 4, Ayat berapa, Pak? ayat 1 dan 2. Iya, 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Amin. Nah, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, saudaraku, bahwa kita ini menghadapi satu penyesatan zaman modern melalui praktek-praktek okultisme juga yang secara modern. Nah, sehingga semakin canggih, semakin tersamar, semakin terselubung, semakin susah untuk diketahui. Nah, mungkin yang pertama kita akan membahas, yang pertama yaitu jimat modern. Nah, jimat modern sebagai bagian daripada okultisme modern. Nah, apa itu jimat modern? Kita bisa lihat contohnya nih. Nah, ini bisa. Kita melihat di pasaran ya, banyak sekali beredar Bapak Ibu bisa membesarkan layarnya untuk melihat bahwa di pasaran itu banyak sekali secara online dijual orang jenis kalung, cincin, gelang, dan sebagainya yang berkedok. Nah, kedoknya adalah kalung kesehatan. Nah, kalung yang memancarkan, nah itu bisa ditampilkan tulisannya nggak Bu? Bisa diangkat nggak? Nah itu, kalung bioglas kuantum bisa diangkat lagi sedikit. Nah, kalung bioglas kuantum, nah pendan skalar energi, nah banyak sekali. Kalung bioenergi, kalung yang berbau-bau seperti itulah, yang berbau energi yang dapat menolong manusia. Nah, di mana di dalam kalung itu ada memiliki simbol-simbol tertentu, lambang-lambang tertentu, tanda-tanda tertentu. Nah, jadi pada masa sekarang ini iblis menyamarkan produknya itu menjadi sesuatu yang sangat modern, sangat artistik, sangat bagus, dibuat secara pabrikasi, tidak lagi dibuat secara manual seperti produk-produk zaman ini. Kita melihat nih, kalung liontin, bioci, kuantum, pendan, skalar, energi, mandarin. Nah ini bahasa-bahasanya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bahasa-bahasanya seperti itu. Kalung bioenergi, kalung aura, kalung kuantum, kalung itu, seperti gitu. Itu lihat, bisa dilihat tuh, apa namanya, ini nih. Itu simbol-simbol itu. Itu simbol. Simbol-simbol tertentu dari jenis-jenis simbol-simbolnya New Age ya, atau Freemason.
atau iluminasi, illuminate. Jadi banyak sekali beredar di lapangan dan banyak sekali anak-anak Tuhan yang membeli produk ini karena produk ini memiliki propaganda yang kuat untuk menetralkan aliran darah, bisa menurunkan tekanan darah tinggi, bisa menyembuhkan penyakit ini itu, bisa menolak energi negatif, dan macam-macam seperti gitulah kedoknya, propagandanya. Padahal Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah jenis sebenarnya jimat modern. Nah, yang dibuat secara pabrikasi. Nah, jadi prinsip daripada jimat itu adalah sama dari dulu sampai sekarang adalah sama, yaitu untuk mensugesti orang. Nah, kalau ini jimat jadul. Nah, kalau jimat jadul kan ketahuan bentuknya kasar, buatannya manual. Nah, mungkin bisa ditampilkan lagi Bu Debi yang lain. Yang jadul, jimat jadul keris. Nah, itu kan seperti gini. Orang langsung tahu. Kalau ini orang tahu, wah, ini benda pusaka, ini masuk jimat, ini nggak boleh. Nah, tapi kalau kalung tadi, nah, ada satu lagi jimat yang jadul itu Bu Debi, yang dari kain lain yang jadul, itu yang modern. Ini yang modern. Ini pabrikasi. Jadi yang modern itu pabrikasi. Ini ini kan buatan manual nih, dijahit pakai jahit tangan aja. Kain gitu ditulis-tulisin apa, dibungkus sama benang hitam, dijahit secara manual. Jadi kentara sekali, vulgar, kasar. Orang langsung tahu, wah itu jimat Pak, nggak boleh. Itu jimat Bu, nggak boleh. Nah, tetapi kalau kalung pendan tadi, coba ditampilkan dulu satu kali lagi Bu. Yang modern. Nah, siapa yang bisa tahu? Apalagi bahasanya kan nggak ada bahasa. Nah, seperti gini. Satunya lagi Bu. Jadi dari bahasanya yang tersamar tentu saja tidak ada bahasanya berbau-bau jimat. Nggak ada bahasanya berbau-bau klinik. Bahasanya itu bahkan bahasa kesehatan. Nah, seperti gini. Siapa yang tahu kalau ini jimat, ayo? Ya kan nggak ada, karena nggak ada tulisannya. Nah, ini katanya dari bahan batu germanium, batu ini, batu itu, yang memancarkan energi, yang bisa yang bisa menyehatkan badan, memberikan kekuatan, memberikan energi, memberikan kesehatan, menjaga kesehatan, menolak energi negatif, ion negatif, dan segala macam bahasanya. Padahal itu adalah bahasa propaganda semuanya. Banyak orang terjebak dengan benda-benda seperti ini, dengan produk okultisme modern ini. Padahal ini adalah jimat. Kita melihat, ini jimat. Nah, itu lihat tuh simbol-simbolnya tuh. Itu bisa dilihat. Nah, itu kalau diteliti itu simbolnya tuh. Nah, itu simbol. Bahkan ada itu kan seperti apa ya? Seperti kayak ada pentagramnya gitu di dalam. Nah, itu simbol-simbolnya ada tuh. Nah, itu kan ada tulisan-tulisan simbol-simbol di dalamnya. Nah, itu bisa membuat orang terikat dengan kuasa kegelapan, karena pada saat orang memakai produk dari kuasa kegelapan, orang itu kan akan terikat. Sama saja orang itu tidak memakai jimat zaman jadul, tetapi orang memakai jimat zaman modern. Kan sama aja. Berarti orang itu akan jatuh ke dalam perbuatan apa? Perdukunan. Nah, perdukunan modern ini pabrikasi, tidak lagi buatan manual. Buatan pabrik yang canggih, dibuat sedemikian rupa, dikemas sedemikian rupa di dalam bahasa-bahasa kesehatan, bahasa-bahasa teknologi, bahasa-bahasa yang sangat canggih, sehingga orang tertipu. Dan saya melihat banyak
banyak daripada saudara-saudara kita yang membeli produk-produk itu. Terjebak. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan, kita bersyukur Tuhan mencelikan mata kita supaya kita tahu bahwa okultisme itu menyesuaikan zaman. Okultisme itu menyesuaikan zaman. Mereka akan menyesatkan orang di desa-desa, mereka akan menyesatkan orang di kota-kota dengan kemasan yang menyesuaikan juga. Mereka pelajari selera orang kota, selera orang berada, dipelajari. Dibuatlah kalung yang sedemikian rupa eksklusif, bagus, artistik, tetapi sebenarnya mengandung suatu tipu daya muslihat, ada kuasa kegelapan di dalamnya. Yang membuat apa? Orang yang memakainya berada di dalam kutuk. Nah, kemudian kita akan beralih kepada materi yang kedua, yaitu hipnoterapi. Mungkin bisa ditampilkan, Ibu Debbie. Hipnoterapi. Jadi, kita juga melihat pengajaran daripada kuasa kegelapan ini memasuki berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah hipnoterapi. Nah, hipnoterapi. Jadi, hipnoterapi ini adalah apa pengertian daripada hipnoterapi? Hipnoterapi ini adalah suatu teknis ya, suatu teknis atau suatu cara untuk mencari atau memecahkan solusi kehidupan melalui proses alam bawah sadar. Nah, yang hipnoterapi. Ini hipnoterapi ini. Bisa lihat. Ini hipnoterapi ini memasuki segala kalangan. Memasuki kalangan bisnismen. Nah, diajarkan bagaimana sukses berbisnis, sukses memiliki pesona diri melalui teknis hipnoterapi. Nah, ini diajarkan. Padahal hipnoterapi ini adalah praktek kuasa kegelapan atau pengajaran kuasa kegelapan yang secara halus. Kan hipnoterapi ini turunan daripada sihir, turunan daripada gendam. Yang paling halusnya hipnoterapi. Kedoknya untuk apa? Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Untuk supaya orang memiliki kepribadian yang lebih baik. Nah, dengan jalan apa? Menghipnotis dirinya. Dengan jalan apa? Menyeting ulang pemikiran alam bawah sadarnya. Nah, jadi banyak sekali tipuan-tipuan dari kuasa kegelapan ini yang memasuki seluruh sendi-sendi kehidupan orang percaya, bahkan masuk ke dalam orang percaya. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang bersepakat atau berkompromi dengan praktek-praktek seperti ini. Padahal hipnotis itu adalah bagian dari sihir. Yaitu apa? Menaklukkan jiwa orang. Nah, hipnoterapi ini kan adalah praktek sihir yang secara sadar orang itu mengikutinya. Nah, kalau sihir itu kan memaksa, orang dipaksa untuk tunduk. Kalau hipnoterapi ini orang dimuslihati supaya tunduk. Artinya secara sadar karena dia merasakan manfaatnya tadi, tertipu propagandanya. Nah, misalnya orang itu bermasalah dalam rumah tangganya, lalu dengan praktek hipnoterapi dicari itu di alam bawah sadarnya, dia dibuat nggak sadar dulu, lalu nanti ditanya, kenapa kamu suka marah-marah? Oh, nanti dia jawab dalam keadaan nggak sadar. Dijawab, ya karena saya waktu kecil saya pernah dipukul, disakiti orang tua atau apa segala macam. Nah itu, jadi
mencari solusinya itu dari alam bawah sadar. Orangnya menjawab dalam kondisi tidak sadar. Nah, sekarang jangan-jangan yang menjawabnya dia itu kuasa kegelapan. Bukan orang itu yang menjawab, karena orang yang dihipnotis tadi, yaitu praktek hipnoterapi, yang dihipnotis itu dia tidur, seperti tidur kan, nggak sadar, udah gini, kulai gini. Nah, lalu diajaklah berkomunikasi. Kita melihat kan dulu berapa tahun yang lalu, banyak kan di TV dipraktekkan acara itu. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk pengajaran-pengajaran daripada okultisme yang terselubung. Jadi hipnoterapi itu adalah bagian daripada sihir putih. Kan sihir itu ada dua kan, ada black magic. Black magic ini kan santet, voodoo, teluh, perang maya. Nah, itu kan black magic. Nah, ini yang white magicnya. Nah, itu white magicnya yang berguna untuk macam-macam. Yang intinya itu untuk kebaikan, gitulah. Nah, kemudian yang berikutnya, nanti sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, yang berikutnya kita melihat di masyarakat sekitar kita pun berkembang klub-klub. Nah, ada klub senam, ada klub senam yoga, ada klub senam yoga dan pernapasan. Nah, di mana mereka mempraktekkan pemahaman atau pengajaran-pengajaran daripada yoga. Padahal yoga ini adalah produk daripada pertapa-pertapa zaman dulu yang ada di India. Di mana praktek ini adalah praktek penyembahan kepada dewa-dewa. Nah, kita bisa melihat tuh, dari gambar-gambar posisi orang yoga, itu semua posisinya posisi penyembahan semua kepada dewa-dewa. Jadi sebenarnya kalau kita jeli melihat, yang dipraktekkan itu adalah praktek penyembahan. Pertama adalah praktek penyembahan. Yang kedua adalah praktek mantra. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian harus mengetahui bahwa mantra itu bukan hanya lewat ucapan, tetapi mantra itu juga bisa melalui gerak. Dengan gerak-gerak tertentu, maka timbullah penyembahan dan pemanggilan kepada spirit-spirit atau dewa-dewa yang disembah. Dan pengajaran ini, paham ini dibawa secara modern ke dalam masyarakat. Nah, kita bisa melihat, mungkin di kota-kota besar banyak berkembang. Klub-klub senam yoga kan banyak dipraktekkan. Klub senam yoga. Nah, dari yang paling modern, di tempat-tempat yang elit, di tempat-tempat yang bagus, di tempat-tempat yang representatif untuk melakukannya. Sehingga unsur kliniknya itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi unsur kliniknya. Semuanya menjadi ya tidak ada, tersamar begitulah, tersembunyi, terselubung. Padahal kalau orang paham, itu adalah praktek daripada penyembahan berhala yang terselubung, yang diajarkan oleh kuasa kegelapan melalui apa tadi, penyesat-penyesat pada zaman modern ini. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, kita pun harus berwaspada dan kita harus juga keluar daripada dunia ini. Bagi saudara yang mungkin pernah terlibat hal ini, harus bertobat dan juga berdoa kepada Tuhan supaya dilepaskan daripada spirit-spirit seperti ini. Nah, berikut kita juga akan melihat kepada LOA, LOA, Law of Attraction, atau hukum tarik-menarik. Nah, sama, hukum tarik-menarik ini juga adalah pemberdayaan alam bawah sadar juga. Sama. Yaitu apa? Menggabungkan unsur diri dengan semesta. Nah, pengertian semesta ini multitafsir.
Kalau di dalam kebatinan, yang namanya semesta itu adalah kuasa kegelapan yang ada di atas, yang ditarik, yang menguasai semesta. Nah, jadi banyak orang terlibat dengan berbagai-bagai pengajaran atau kegiatan yang berkedok. Nah, ini kan biasanya law of attraction ini kan dipakai untuk menarik kesuksesan, ceritanya itu untuk menarik kekayaan, untuk menarik keberhasilan hidup. Nanti setiap malam duduk bermeditasi sambil ngomong, saya sukses, saya berhasil, saya percaya nanti uang datang 1 miliar, uang datang 2 miliar, saya macam-macam seperti itu praktek-prakteknya. Dan praktek daripada LOA ini, Law of Attraction ini dapat digabung-gabungkan, dapat digabungkan dengan meditasi, dapat digabungkan dengan afirmasi positif, dapat digabungkan dengan audio afirmasi, dapat digabungkan dengan audio gelombang otak. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang beredar di luar, yang sebenarnya adalah modernisasi daripada mistis atau okultisme jadul, zaman dulu. Jadi mereka ganti casing. Tetapi intinya sama, spiritnya sama, yaitu pengajaran daripada kuasa kegelapan. Pengajaran yang tidak berasal daripada Tuhan. Nah ini. Jadi banyak sekali. Jadi kita harus berhati-hati. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat juga di salon-salon kecantikan tuh dipraktekkan. Itu apa? Totok aura. Nah, itu ada menunya kan, ada anunya, ada layanannya. Di mana dengan teknis tertentu mereka mempercaya bahwa di tubuh kita ini ada titik-titik energi yang dapat ditotok untuk mengakses supaya nanti aura kecantikan atau aura kewibawaan, aura keberuntungan itu keluar. Semua itu adalah praktek tipu daya kuasa kegelapan. Jadi kita harus berhati-hati. Kita lihat juga di klinik-klinik terapi kesehatan itu ada terapi batu. Nah, nanti kalau orang yang sakit, orang mau menenangkan pikiran itu dipasangi batu, ditaruh di kepala, ditaruh di badan-badannya, banyak batu-batunya. Jenis-jenis batu ini, batu itu yang mereka percayai adalah bisa mengeluarkan energi yang berinteraksi dengan energi tubuh kita dan menimbulkan harmonisasi yang bermanfaat untuk kesehatan, untuk kecantikan, untuk ini dan itu, macam-macam itu propagandanya. Semua itu adalah propaganda. Jadi pemahaman daripada pengajaran dinamisme, kita tahu ada pengajaran dinamisme kan zaman dulu itu. Mereka percaya bahwa suatu benda itu memiliki kekuatan. Nah, itu kan pengembangan daripada pengajaran dinamisme. Nanti batu ini mengandung ion positif, mengandung energi skalar, mengandung bioenergi, mengandung ini dan itu yang sebenarnya istilahnya pun kita nggak ngerti, istilahnya tuh nggak jelas. Seperti istilah-istilah yang mencaplok aja. Tetapi banyak sekali orang yang percaya hal itu, bahkan anak-anak Tuhan banyak yang terlibat hal itu karena bahasa kliniknya nggak ada, bahasa mistisnya nggak ada, bahasanya kan bahasa ilmiah semua. Propagandanya kan baik semua, dilihat selintas itu kan baik semua. Tidak ada yang salah. Nah, tetapi kita percaya firman Tuhan itu sanggup untuk membedakan segala sesuatu. Kita percaya firman Tuhan itu sanggup untuk membedakan hal-hal yang berasal daripada Tuhan dan hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Jadi, kemudian juga banyak sekali juga beredar di luar teknis-teknis seperti akupuntur.
Pengembangan dari akupuntur itu refleksiologi, di mana pemahaman dasarnya adalah bahwa kesehatan manusia itu diatur oleh suatu medan energi. Nah, medan energi ini menempel atau bersatu di dalam seluruh pembuluh-pembuluh darah, pembuluh-pembuluh nadi di dalam tubuh manusia. Dan seluruh cakra-cakra atau gerbang-gerbang energi itu juga menempel di dalam organ-organ vital manusia. Artinya ada gerbang energi yang di kepala menempel dengan otak, ada gerbang energi yang menempel dengan mata, ada gerbang energi yang menempel dengan tenggorokan, dengan jantung, dengan hati, dengan limpa, dengan ginjal. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang dikembangkan menjadi suatu ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi kebatinannya yang jalan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa akupuntur itu kan mereka menekan suatu titik tertentu, dan titik itu, dari titik yang ditekan itu mereka menyalurkan energi. Nah, biasanya orang yang ahli akupuntur atau orang ahli refleksiologi itu biasanya dia juga ahli tenaga dalam. Karena untuk bisa mencapai titik-titik tertentu dalam tubuh manusia yang sakit, dia harus menyalurkan suatu energi rohani ke dalam tubuh orang itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali ya. Jadi kita harus berhati-hati. Begitu banyaknya pengajaran, begitu banyaknya ilmu pengetahuan, begitu banyaknya produk-produk yang sudah dimasuki oleh kuasa kegelapan. Sehingga firman Tuhan tadi yang dikatakan di dalam Ulangan 18, mohon Ibu Debbie bisa dibacakan ulang kembali. Ulangan 18 ayat 13 dan 14. Sebentar, Pak. Ya. Ulangan berapa, Pak? Ulangan 18 ayat 13 dan 14. 13 dan 14. Oke. Ulangan 18 ayat 13 sampai 14. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Amin. Amin. Nah, di sini firman Tuhan sangat menegaskan kepada kita, haruslah hidup kita kudus. Haruslah hidup kita terpisah daripada lingkungan ataupun komunitas yang mempraktekkan hal-hal tersebut. Tadi kita bisa dapat mendengar dengan jelas dalam Ulangan 18, 13 dan 14 itu Tuhan melarang kita untuk terlibat hal-hal seperti itu. Karena orang-orang yang di luar Tuhan, mereka berada di dalam kegelapan. Mereka tidak bisa mengerti perkara-perkara rohani. Mereka tidak bisa mengerti perkara-perkara penyesatan. Mereka hanya bisa melihat sesuatu itu dari manfaat saja. Ya memang propagandanya baik. Untuk kesehatan, untuk kekayaan, untuk perubahan karakter. Semua bagus kan, tidak ada yang salah. Tetapi itulah, pada saat kita berada di dalam hidup kita di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita satu pengetahuan. Sehingga pengetahuan inilah yang menolong kita dapat hidup kudus, hidup benar, hidup berpengetahuan, dan hidup terpisah daripada hal-hal yang jahat, dan agar kita jangan terlibat dengan okultisme di dalam segala bentuk apapun juga. Nah, puji Tuhan, mungkin hanya itu materi singkat yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf.